Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena hanya dengan kesyukuran Allah berkenan akan memberikan tambahan kenikmatan-kenikmatan. Karena hanya dengan keimanan yang ada pada hati kita, semua perkataan dan perbuatan kita dapat bernilai ibadah. Dan karena hanya ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, maka kedudukan kehormatan kita akan semakin mulia. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, banyaknya kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada manusia, sedikit banyak menjadikan manusia itu merasa sombong. Terutama orang-orang yang diberi rezeki yang berlebih, entah itu yang namanya harta benda, ilmu atau kekuasaan. Padahal yang berhak sombong itu hanya Allah semata, karena Allah dan yang maha kuasa, dan yang maha kaya, dan yang memiliki segala-galanya. Lagi ternyata sudah banyak orang-orang yang mereka menyombongkan diri. Maka kemudian Allah Ta'ala mengingatkan kepada mereka-mereka yang sombong dengan mengirim hamba-hambanya yang soleh kepada mereka untuk menasihati. Salah satu orang yang sangat sombong kepada Allah adalah Fir'aun, yang diberikan kenikmatan berupa kekuasaan menjadi raja di Mesir, kemudian juga mendapatkan berbagai macam kenikmatan harta benda dan sebagainya. Maka kemudian Allah dengan belas kasihnya mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengingatkan. Kisahnya Musa dan Fir'aun ini diulang Allah dalam banyak surat dan banyak ayat. Kenapa? Karena tipe-tipe seperti Fir'aun itu akan muncul di mana saja dan kapan saja. Sehingga pentingnya orang-orang seperti Nabi Musa untuk mengingatkan orang-orang yang sombong, terutama orang-orang yang sedang menduduki tampuk kekuasaan. Maka di surat An-Dukhon, surat yang ke-44, ayat yang ke-19 dijelaskan ketika
Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, wala ta'lu 'alallahi, dan janganlah kamu merasa sombong, merasa takabur, gumede atas Allah dengan ucapannya yaitu apa? Anna rabbukumul a'la. Di Fir'aun itu pernah mengatakan kepada rakyatnya, akulah Tuhan kamu yang maha. Itu kesombongan. Terus diingatkan oleh Nabi Musa, wala ta'lu, dan janganlah engkau menyombongkan atas Allah Ta'ala. Ini atikum bisultan mubin, aku Nabi Musa mengingatkan kepada kamu bukan tanpa bekal, bukan tanpa ilmu, bukan tanpa hujah. Aku bawakan hujah ilmu kepada kamu, yaitu hujah ilmu yang jelas, ilmu yang ada dasarnya, itu ada yang landasan-landasannya. Nah, dengan Bapak Ibu, kalau kita cermati sejak zaman dulu sampai sejak zaman sekarang, baik pada tataran-tataran yang tinggi atau tataran yang rendah, setiap orang yang diberi kekuasaan itu sangat rawan untuk menyombongkan diri. Sehingga ketika mereka menyombongkan diri, mereka merasa yang paling benar, merasa yang paling adil, merasa yang paling super. Meskipun secara normatif mereka itu banyak yang melanggar. Makanya kalau pemimpin-pemimpin yang sudah menyombongkan itu tidak diingatkan oleh manusia, entah itu rakyat atau yang lainnya, maka nanti akan diingatkan Allah dengan suatu bencana. Makanya kita semuanya termasuk saya, ketika tergoda oleh setan dengan adanya kesombongan yang ada pada hati kita, kemudian ada yang mengingatkan kita, mari kita berusaha untuk bisa menerima saran, kritik, masukan untuk kebaikan kita. Yang kedua, setelah ditunjukkan kesalahan kita, mari kita berusaha untuk mengakui. Tidak ada jeleknya orang yang mengakui kesalahan. Bahkan dari kalangan para nabi, orang-orang yang mulia itu justru orang yang mau mengakui kesalahannya. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Dan orang-orang yang tidak mau mengakui justru orang-orang yang sombong dan akan terhina di hadapan Allah. Terus kemudian dalam prakteknya juga banyak orang yang mereka itu menyombongkan kepada Allah dengan cara meninggalkan agamanya Allah, membuat agama sendiri atau menyimpangkan agama Allah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, yaitu umat Yahudi, umat Nasrani, yang mereka menyimpangkan ajaran-ajaran Nabi mereka sehingga kemudian jadi rusak. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW diangkat Allah menjadi Rasulnya, salah satu tugasnya Nabi kita adalah mengajak kembali mereka yang sudah menyimpang ke dalam jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Maka di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-64, Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani,
Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau kemarilah, ila kalimatin kepada satu kalimat, suatu agama yang sawain bainana wa bainakum, yang sama-sama di antara kami dan kamu, tidak ada perbedaan. Apa kalimat yang sama itu? Allah ta'budu illallah, bahwasanya kami ini atau kita tidak nyembah kecuali kepada Allah. Kamu nyembah Allah, saya juga nyembah, berarti sama, kita sama menjadi hambanya Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sampai kita mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dengan nabi, dengan malaikat, apalagi dengan berhala-berhala. Wala yattaidu ba'dun arbaba min dunillah, dan janganlah kami atau kita ini menjadikan tandingan-tandingan, serikat-serikat dari selain Allah Ta'ala. Maka fa'in tawallu, jika mereka berpaling dari Muhammad, tidak mau mengikuti seruan kamu, faqulu, maka katakanlah, ishadu bi anna muslimun, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, kalau kamu tidak mau saja masuk Islam, sudah saksikanlah bahwa saya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi salah satu bentuk penyimpangan dan kesombongan adalah penyimpangan dari agamanya Allah Ta'ala, baik yang dilakukan orang-orang yang dulu ataupun orang-orang yang sekarang. Maka mari kita semuanya ajaklah mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Jika mereka tidak mau, ya sudah, yang penting kita selamat. Jangan sampai kita mengikuti kepada mereka yang sudah menyimpang dari agama yang Nah, sekali lagi, penyimpangan itu sebagai bentuk kesombongan, sebagaimana dilakukan oleh Fir'aun. Kemudian apa atau pengertian sombong? Sering orang kadang-kadang menyangka kamu kok sombong sekali. Lah, sebenarnya sombong itu apa? Maka Nabi menjelaskan, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibri, ada satu biji sawi, satu atom atau sedikit dari rasa kesombongan. Jadi kalau orang itu punya kesombongan sedikit saja, itu tidak menjadikan mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Kemudian adalah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lah kalau orang itu kan kadang-kadang punya kelebihan dibanding orang lain, contohnya umpamanya orang yang punya baju yang bagus, yang harganya mahal, sementara yang lainnya biasa-biasa saja. Terus kadang-kadang tumbuh atau muncul namanya kesombongan. Jamnya baru, sepatunya baru, HP-nya baru, dan sebagainya. Maka kemudian Nabi menjawab, nek bab masalah pakaian yang bagus, maka Allah itu dan yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jimal. Sesungguhnya Allah itu dan yang indah dan mensukai keindahan-keindahan. Jadi orang pakai baju bagus tidak masalah, pakai sendal bagus tidak masalah. Yang penting mereka tidak merasa lebih tinggi dibanding yang lainnya. Kemudian Nabi menjelaskan definisi sombong adalah al-kibru batul haq wa al-ghamdunas,
Yang namanya kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan kepada orang lain. Dan kebenaran adalah al-haqqu min rabbika, dan kebenaran adalah segala yang datang dari Allah, namanya kebenaran yang hakiki. Sedangkan yang datang dari manusia itu adalah kebenaran yang nisbi atau sementara, ya. Maka siapapun termasuk kita ini, kalau kita menolak yang datang dari Allah, berarti kita sudah sombong, ya. Makanya dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian akan bisa iman hatta hawahu taba'a ma jitu bihi, sampai hawa nafsu yang ada dalam dirimu itu mau mengikuti apa-apa yang aku bawa, apa yang aku ajarkan. Contoh nih, kalau ada sebagian kita yang berjualan, yang namanya penjual itu tujuan utamanya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kadang-kadang tergoda setan kemudian melakukan suatu kecurangan, entah itu timbangannya dikurangi atau mungkin unsur barangnya diganti dengan yang lebih rendah dan sebagainya. Nah, ketika diingatkan dengan surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, bagaimana kita atau kedua tadi? Kalau dia menyadari dan mengikuti, itu namanya orang-orang yang Islam, orang-orang yang tidak sombong. Tetapi kalau dia membantah, orang sekarang itu kalau beli neko-neko, ya, kalau nggak saya kurangi mereka, saya nggak mendapatkan keuntungan. Kan seperti melegitimasi, namanya menolak kebenaran. Dan demikian juga yang lainnya, ya. Maka wanita semuanya berusaha untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada hati kita. Karena sekali lagi itu bagian dari godaan setan. Bahkan dalam hadis qudsi diterangkan bahwa kesombongan itu adalah selendangnya Allah, yang pantas sembuh hanya Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang mengambil selendang yaitu kesombongan, maka dia akan dibinasakan Allah. Jadi pentingnya kita menghilangkan kesombongan yang ada pada kita. Kemudian beberapa ayat yang didatangkan kepada masyarakat, khususnya pada zaman Nabi Musa, yaitu pada orang-orang Mesir, untuk menunjukkan tanda-tanda keagungan Allah. Tetapi meskipun ayatnya sudah berulang-ulang, ya, dengan berbagai macam cara, bentuk dan sebagainya, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Karena ada kesombongan yang dapat hati mereka, ya. Maka di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-132 sampai 135, Allah mengisahkan wa qalu, dan mereka penduduk Mesir berkata kepada Nabi Musa, yang dikira Nabi Musa adalah tukang sihir, wahai Musa, mahma ta'ina bihi min ayat, tidaklah apa-apa yang kau datangkan, kau tunjukkan kepada kami dari berbagai macam ayat, litasarona, untuk mensihir kami dengannya, pamanan mulaka bimu'minin, kami tidak akan beriman, tidak akan mau mengikuti ajaran agama kamu, bagaimanapun kau datangkan, kami tidak akan mau beriman, ya. Maka fa'arsana alaihim tufan, kemudian telah diadakan
atau ditunjukkan ayat-ayat qauliyah berupa nasihat peringatan mereka tidak mau beriman, maka Allah datangkan ayat qauliyah, ayat yang berupa bencana musibah yang berupa taufan. Kita bisa lihat bagaimana Bapak Ibu di beberapa tempat ya akhir-akhir ini kita bisa lihat di media sosial atau di media massa ada daerah-daerah yang kena taufan, kena angin yang kencang dengan berbagai macam nama, ada yang tornado dan sebagainya ya. Maka kemudian merusakkan berbagai macam apa yang mereka punya, rumah dan sebagainya. Lah ketika mereka kena taufan kemudian mereka bingung, tanya kepada Nabi Musa ya, supaya mereka diselamatkan dari taufan. Lah setelah taufannya hilang kemudian mereka berjanji iman tapi ternyata tidak beriman. Maka kemudian ayat yang kedua jaroda, datangkan yang namanya apa? Belalang. Di mana-mana ada belalang, di sawah, di jalan, di rumah, di pasar, buat belalang sehingga menyusahkan mereka. Kemudian mereka bingung lagi, datang kepada Nabi Musa, kemudian minta dihilangkan, berjanji akan beriman. Setelah belalangnya hilang, ya nggak beriman. Ya. Kemudian wal kumala, dan kemudian didatangkan yang ketiga adalah kutu, tumo kita. Di mana ada tumo ada kutu, di kepala, di badan, di rumah-rumah, bahkan semuanya banyak kutu-kutunya. Mereka susah lagi, ya. Kemudian mereka minta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah supaya menghilangkan kutu tadi dengan janji akan beriman. Setelah kutunya hilang, ia tidak beriman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wal-nofabi'ah. Datang lagi ayat ini adalah kata. Di mana-mana ada kata, di rumah, di lubang, di sungai, di sawah-sawah, di pasar, semuanya ada kata dan sebagainya. Kemudian mereka minta lagi kesekian kalinya dengan janji apa? Akan beriman. Setelah hilang, ya enggak beriman. Kemudian wadama dan darah, di mana-mana ada darah, banjir darah dan sebagainya. Itu adalah ayat yang mufasalat, ayat yang bertubi-tubi, yang bersambung-sambung satu dengan yang lainnya. Dan demikian juga pada zaman-zaman sekarang, banyak ayat yang terjadi, entah itu yang namanya angin topan, yang namanya gempa bumi, yang namanya gunung meletus. Kemarin belum lama kita dengar meletus dan sebagainya, atau nanti penyakit-penyakit wabah dan sebagainya. Ketika mereka manusia itu kena wabah, penyakit, musibah, mereka meratap, mereka DP, mereka mendekat pada Allah Ta'ala dengan tangisannya, dengan berbagai macam cara. Mereka berjanji kalau itu hilang akan beriman, tapi kenyataannya ketika sudah aman mereka kembali kepada kafiran. Itu adalah contoh-contoh orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Karena kesombongan, karena keangkuhan yang ada pada untuk mengikuti aturan agamanya orang. Kenapa? Karena juga tidak punya keimanan, karena mereka memperturutkan pada hawa nafsunya. Maka mari kita semuanya berusaha untuk jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu kita. Innan nafsa lakum bisu'in, sesungguhnya yang namanya hawa nafsu itu cenderung mengajak, menyebabkan kita pada keburukan-keburukan. Terus yang mungkin pernah saya sampaikan, ada orang itu yang ketika hidup punya konsep. Apa konsepnya? Setidaknya ada dua konsep. Kalau dalam bahasa Jawa ada yang konsepnya itu piye piye beri. Nek perlu masalah sing penting ape.
sing penting bener menurut aturannya Allah. Yang kedua, sing penting penak. Orang pun masalah sing penting penak. Itu kadang-kadang orang itu kemudian melakukan hawa nafsu. Kalau kita berkonsep api insya Allah, meskipun di depan kadang-kadang ikut rekoso, berani berkorban, tapi di akhirnya akan jadi kebaikan-kebaikan. Ya. Sebaliknya kalau orang itu mengatakan atau berkonsep pena, mungkin tengah dengan pena di depan pena, rasa sholat-sholatan, rasa poso-posoan maring wing, tapi nanti akhirnya apa akan berdosa. Setidaknya besok jangan akan masuk ke dalam ya, makanya mari kita berkonsep piye menurut Allah dan Rasulnya, supaya hidup kita terus terbimbing ke dalam jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang dapat menghasilkan kemaslahatan, keselamatan, manfaat, fadilah, baik ketika masih di dunia atau besok di akhirat. Sebaliknya orang yang berkonsep pena itu nanti akan menimbulkan berbagai macam kemakmuran, kerugian baik ketika masih di dunia maupun besok di akhirat. Kemudian penolakan terhadap kebenaran akan mengakibatkan datangnya bencana. Jadi kalau kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, kalau sekarang ya para ustaz, kiai, ajengan, berupa nasihat, pitutur, pangandikan, mauidhah hasanah, itu dianggap sebagai ayat qauliyah, ayat yang diucapkan, ayat yang dinasihatkan. Kalau itu sudah cukup, maka Allah tidak mendatangkan ayat qauliyah. Tetapi kalau mereka orang yang sudah sombong, menyimpang, kafir, pendusta kepada Allah tadi, diingatkan dengan ucapan nasihat tidak mempan, tidak mau menerima, maka Allah akan mendatangkan ayat qauliyah yang berupa kejadian-kejadian, musibah-musibah, bencana-bencana yang kemudian akan menjadikan hidup mereka semakin sengsara. Maka di dalam surat An-Dariyat, surat yang ke-51, ayat yang ke-38 sampai 40, Allah berfirman, wa fi Musa, dan di dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam, in arsalnahu, ketika kalau mengutus dia Musa ila Fir'auna, kepada Fir'aun, bisultanin mubin, dengan sultan, dengan hujah, dengan bukti-bukti, dengan ayat yang jelas, minimal berupa tongkat dan tangan saya yang bisa bercahaya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Apakah akan menerima dengan kedua tangannya? Oh tidak. Ternyata mereka fatalah, maka mereka Fir'aun berpaling biruknihi, dengan disertai para pendukung-pendukungnya, karena dia merasa banyak pendukung, sedangkan Nabi cuma dengan saudara Nabi Harun. Mereka merasa di atas, amin, wah saya tuh pendukung saya banyak kok, konsumen utama kamu, yonomi, nggak mau, mereka takabur, bahkan mengatakan wa qala sakirun, kamu wahai Musa adalah cuma tukang sihir belaka, bukan nabi, bukan putusan otak. Au masnunun, atau kamu itu adalah orang yang bodoh. Ilmu kamu adalah ilmu yang sedikit. Kadang-kadang Bapak Ibu, orang-orang yang mereka menguasai ilmu-ilmu keduniaan,
merasa punya tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai ilmu keakhiratan. Ya. Namun zaman sekarang kalau sudah titelnya sarjana itu profesor, doktor, ya, nanti apalagi dan sebagainya, mereka merasa benar, mereka merasa ilmiah, mereka merasa yang paling mumpuni. Ya, padahal Bapak Ibu, yang namanya ilmu hak itu yang datang dari otak lantai dan otak yang hak. Sedangkan yang didapat oleh manusia berdasarkan eksperimennya, uji cobanya adalah kebenaran yang relatif. Ya. Terus kemudian fa'akhadnahu bijunutihi, maka kemudian kalau mengambil bimakna membinasakan kepada Fir'aun dan juga tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya yang selalu diandalkan oleh Fir'aun. Ya. Allah Ta'ala binasakan mereka. Lahum fil yami bahwa Allah Ta'ala tenggelamkan mereka di laut, sedangkan mereka adalah orang-orang yang tersebar. Jadi nanti kisahnya kalau kita cermati di ayat lainnya, ketika dia ngejar Nabi Musa dan umatnya sampai di tepi laut merah, terus Allah Ta'ala perintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan tongkatnya ke lautan dan jadi solusi. Jadi apa? Jalan. Akhirnya Musa dan umatnya bisa melewati dengan selamat. Lah ketika Fir'aun dan bala tentaranya dengan kesombongannya, mereka yakin bisa menggagal ataupun mengejar Musa dan umatnya, sampai kemudian ketika di tengah-tengah melakukan kembali laut, ya, sehingga mereka tenggelam di laut, ya. Panah-panahnya, tombak-tombaknya, senjata-senjata yang diandalkan tidak mampu untuk menolong pada mereka. Dan demikian juga sunatullah yang seperti itu akan terjadi dimanapun kapanpun. Termasuk pada zaman Nabi Muhammad ketika lahir kita kenal dengan istilah tahun gajah. Ketika Abraha dengan sombongnya ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya yang jumlahnya banyak, orang-orang Mekah hampir-hampir tidak ada yang mampu untuk melawan. Akhirnya mereka lari ke bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah. Kemudian apa yang terjadi? Mereka berdoa, Allah Ta'ala hancurkan pasukan gajah dengan bukan dengan kuda, bukan dengan binatang yang biasa untuk perang, tapi dengan burung kecil namanya burung ababil, yang itu sekali lagi tidak lazim untuk perang. Jenenge burung cilik kan jak perang, ya. Tapi itu yang di dalam Allah seperti itu. Untuk apa? Menunjukkan kesombongan itu tidak ada apa-apa dibanding dengan otak. Ya. Kalau dalam bahasa kita kadang-kadang ada kalimat orang nek sak kuku irengi, tidak ada sepupu hitamnya. Artinya itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan keagungan otak. Lah demikian juga kita bisa lihat, ya, pada zaman-zaman era sekarang, negara-negara yang mengatakan super power, ya, kadang kalah dengan negara-negara kecil yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Contohnya Afghanistan, ya. Makanya kita semuanya menghadapi orang-orang yang sombong dengan berbagai macam latar belakang, ya. Setelah kita ingatkan dengan ketulusan hati, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang mengandung marhamah belas kasih, sampai maaf saja mereka tidak mau, maka kita serahkan kepada orang. Ya. Kita manusia bisanya cuma berusaha. Ya.
nanti Allah akan mengatasi sendiri orang-orang yang tidak mempan dengan ayat-ayat Quran. Ya. Nah kemudian selanjutnya semua para nabi, para bahkan zaman sekarang para ulama, para kiai ketika mengingatkan, menyarankan, bahkan sampai pada tingkat mengkritik, ya, para penguasa pun sekali tidak berdasarkan kebencian, ya, tidak berdasarkan keinginan untuk jadi penguasa, tidak, ya, tapi hanya dilandasi belas kasih dan keikhlasan. Belasannya apa? Jangan sampai nanti kita sama-sama dimurkai Allah. Jangan sampai kita tuh menjadi penghuni-penghuni neraka. Maka di dalam Islam ada perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan, mengajak, memprogramkan, membuat suatu kegiatan-kegiatan yang ma'ruf, kegiatan yang dapat mendatangkan manfaat-manfaat bagi kita semuanya. Nahi mungkar, melarang, mencegah kepada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang secara akal kita mengingkari, dan itu akan mendatangkan berbagai macam kerugian mandorot, ya, kepada kita semuanya, baik ketika masih hidup ataupun besok diakhirkan, ya. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-23 dijelaskan, ini ayatnya saya potong, qul la as'alukum alaihi ajran. Wahai Fir'aun, saya datang ke sini untuk mengingatkan kamu tuh tidak dalam maksud untuk mencari upah kepada kamu, ya. Tidak mencari balasannya kepada kamu. Illa ma'atana fil Qur'an fil qurba, kecuali ini saya lakukan untuk mendekatkan mawaddah, belas kasih kita, karena kita sama-sama keturunan Adam, satu kerabat, sama-sama manusia. Musuh kita itu adalah setan, kita itu adalah teman. Ketika kamu tergoda setan, maka wajib saya untuk mengingatkan kamu. Suatu saat siapa tahu saya yang salah, kamu yang mengingatkan. Yang kita tidak begitu, Pak Ibu. Kita saling menasihati, ya. Tawasabil haq bisabr, saling menasihati dalam perkara-perkara yang benar dan dalam perkara kesabaran, ya. Sekali lagi yang namanya itu pasti punya kesalahan. Al-insanu, makhluk warisan manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, semua pakai salah, itulah manusia, ya. Makanya kesombongan yang ada pada kita, mari kita hilangkan, ya. Jangan sampai kita tergoda dengan godaan setan. Yang kedua, kalau kita melihat orang lain, entah itu mulai dari lingkungan yang kecil, di keluarga kita, anak kita, istri kita, yang lebih besar tetangga kita dan sebagainya, mereka tergoda setan dengan mereka melakukan perbuatan mungkar. Mari kita ingatkan. Tetapi sekali lagi, mengingatkannya kita kepada mereka bukan karena kesombongan, bukan karena kebencian, ya, tapi karena apa? Belas kasih, ya. Dan kita ikhlaskan, tujuan kita itu adalah untuk mencari pahala dari Allah Ta'ala, jangan untuk tujuan dunia. Kenapa? Kalau kita dengan tujuan dunia tidak jadi amar mungkar, ya. Masih ingat kisahnya seseorang yang dia itu tahu, ya, ada sebuah pohon yang besar.
yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang muslim, ya. Maka dia dengan niat untuk menebang pohon dengan ikhlas kepada Allah, maka dia datangi, ya, pohon. Setelah sampai di tengah jalan, ada setan yang menjadi manusia, membawa kemudian tanya, mau mana mas? Itu mau menebang pohon yang digunakan untuk kegiatan muslim. Jangan gitu loh, biarkanlah mereka. Oh nggak bisa, pokoknya saya tebang. Karena niat saya kita kompromi, ya. Apa komprominya? Udah, kamu pulang, kamu kan butuh uang kan? Dan nanti kamu kalau pulang, nanti tak kasih uang, ya. Akhirnya mereka pulang, ya. Sampai dua sudah ada uang, ya. Maka dia senang sekali mendapatkan uang. Terus beberapa kali juga itu. Suatu saat nggak ada uang, wah ini berarti nipu. Kemudian dia bawa kamar lagi, dia datang lagi, ya, sampai di tengah jalan dia kata, mau mana mas? Mau tak rubuhkan, ya, pohon yang tadi, ya. Terus kali ini dia tidak menawarkan uang. Kenapa kamu rubuhkan? Karena nggak ada uang, berarti bukan karena otak. Lah kalau dulu saya takut kepada kamu, ya karena kamu ikhlas. Sekarang saya nggak takut. Kenapa? Karena kamu ikhlas. Ya, itu. Kalau kita mengingatkan kepada orang lain yang menyimpang, maka dari dengan keikhlasan. Ya, kalau nggak ikhlas nggak akan bisa. Ya, dan sekali lagi kalau kita mengingatkan kepada orang lain, tujuannya juga untuk menyelamatkan mereka dari dosa dan api neraka, supaya bisa masuk bersama kita. Kalau kita kemudian kalah dengan mereka dan kemudian kita itu pada keburukannya lah, maka nanti jadinya kita apa? Sama-sama dosa, akhirnya apa? Sama-sama masuk ke dalam neraka. Makanya mari kita berusaha untuk mengikhlaskan, memurnikan semua amalan kita hanya untuk Allah. Meskipun kadang-kadang tidak mudah, tapi perlulah ya. Kita harus yakin bahwa keikhlasan itu yang akan menjadikan kita mendapatkan balasan yang lebih besar dibanding kalau kita tidak ikhlas. Ya. Kenapa? Karena yang membalas adalah Allah. Allah dan yang lebih kuasa, lebih kaya dibanding dengan siapapun. Ya. Dan kalau sudah dibalas, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kehidupan akan jadi lebih baik dan insya Allah besok dia akan masuk ke dalam surga. Semoga dengan ayat ini Allah Ta'ala berkenan untuk menambahkan keimanan pada kita untuk bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Allah berkenan menghilangkan kesombongan yang ada pada kita, dan semoga saudara-saudara kita siapapun dimanapun dalam bentuk jabatan apapun yang selama ini masih tergoda oleh setan dengan banyak menyimpang dari ajaran Allah, semoga mereka ditunjuki Allah, disadarkan dan kemudian mau kembali kepada jalan yang benar, sehingga mereka akan bersama-sama dengan kita masuk ke dalam surga Allah. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabin. Kita akhiri dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.